Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Trinovera dengan NIM E1C42006 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai psikologi sastra. Baiklah, yang pertama, pengertian dari psikologi sastra. Psikologi sastra terdiri dari kata psikologi dan sastra. Psikologi berasal dari kata psi yang berarti pikiran, jiwa, atau roh, serta logos yang berarti pengetahuan, wacana, ataupun kajian. Kata sastra berarti ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Jadi, secara umum dapat diketahui bahwa pengertian psikologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang digunakan untuk mendekati atau mengkaji suatu karya sastra dari sudut pandang psikologi. Psikologi dan sastra merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda, tetapi keduanya memiliki titik kesamaan, yaitu berbicara tentang manusia dan saling berinteraksi. Dengan demikian, jelaslah bahwa antara psikologi dan sastra mempunyai keterkaitan. Hal itu dikarenakan karya sastra dianggap sebagai hasil kreativitas dan ekspresi dari pengarang, sedangkan psikologi dianggap dapat membantu seseorang pengarang dalam hal mengentalkan kepekaannya ke dalam sebuah kenyataan, mempertajam kemampuan pengamatan, dan memberi kesempatan untuk menjajaki pola-pola yang belum terjamah sebelumnya. Hal ini berarti psikologi dapat digunakan oleh pengarang untuk memilih karakter tokoh, serta kejiwaan tokoh dalam cerita yang dikisahkan. Karakter yang ditampilkan mampu mendukung jalannya cerita. Perlu kita ketahui bahwa karya sastra harus dianalisis menggunakan ilmu psikologi, karena psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra, dengan melihat dari sudut pandang kejiwaannya, baik dari sudut pandang pengarang, tokohnya, atau karya itu sendiri. Dengan demikian, adanya konflik batin dalam suatu proses pembuatan karya sastra menarik untuk dianalisa menggunakan ilmu psikologi. Dan pada akhirnya, lahirlah ilmu baru yang berupa psikologi sastra. Dengan meliti sebuah karya sastra yang dilakukan melalui pendekatan psikologi sastra, secara tidak langsung, hal itu telah melibatkan ilmu psikologi. Jadi, pada dasarnya, psikologi sastra adalah analisis pada teks dengan melibatkan pertimbangan relevansi dan juga peranan studi psikologis. Baiklah, selanjutnya adalah psikologi pengarang. Psikologi pengarang merupakan psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seseorang pribadi, menurut Walek dan Warren, tahun 1990. Dalam kajian ini, yang menjadi fokus kajian adalah aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra. Karena memfokuskan kajiannya pada aspek kejiwaan pengarang selaku pencipta karya sastra, psikologi pengarang memiliki hubungan dengan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif memiliki fokus kajian dan cara yang mirip dalam mengkaji keberadaan pengarang selaku pencipta karya sastra. Kalau dicermati lebih lanjut, pendekatan ekspresif memiliki wilayah kajian yang lebih luas, karena tidak hanya terbatas pada aspek kejiwaan pengarang saja, tetapi juga pada latar belakang pengarang, sosial budaya pengarang, tempat pengarang dilahirkan dan berkarya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa psikologi pengarang sebenarnya merupakan salah satu wilayah kajian dalam pendekatan. Yang selanjutnya adalah psikologi pembaca. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis karya psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Yang menjadi objek kajian dalam psikologi pembaca adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, maka ketika membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Karena memiliki jiwa dengan berbagai rupa, emosi, dan rasa, maka
Ketika membaca sebuah novel atau menonton sebuah pementasan drama, kita sangat mungkin ikut bersedih, gembira, jengkel, bahkan juga menangis karena tersentuh oleh pengalaman dan nasib tokoh-tokoh fiktif. Selanjutnya adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama id, yaitu sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir, yang berada dan beroperasi dalam daerah yang tidak sadar, memiliki subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Yang kedua ego, yaitu eksekutif atau pelaksanaan dari kepribadian, yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memiliki insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dan yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan ketersediaan, peluang, dan risikonya yang minimal. Selanjutnya adalah superego, yaitu kekuatan moral dan etik dalam diri kepribadian, yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Ada 7 prinsip dalam teori kepribadian Alfred Adler. Ketujuh prinsip teori kepribadian Alfred Adler tersebut yang menjelaskan bagaimana pendapat Adler terhadap kondisi psikis individu. Prinsip teori kepribadian Alfred Adler. Yang pertama, prinsip teori kepribadian rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini bermula dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa. Pada prinsipnya, individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Yang kedua, prinsip teori kepribadian superior, yang diartikan sebagai usaha untuk mencapai kekuatan diri. Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang agresif, dan harus selalu agresif bila ingin mencapai kesuksesan. Manusia menginginkan kekuatan dan mengharapkan kesempurnaan. Yang ketiga, teori prinsip kepribadian gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas memerlukan cara-cara tertentu yang disebut sebagai gaya hidup. Gaya hidup terdiri dari dorongan dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan. Dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat membantu untuk menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam diri. Yang keempat, prinsip teori kepribadian diri kreatif. Diri yang kreatif adalah penggerak utama tingkah laku, yakni membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Diri kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang memiliki sifat objektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik karena individu menciptakan dirinya sendiri. Yang kelima, prinsip teori kepribadian diri yang sadar. Kesadaran adalah inti kepribadian individu. Manusia menyadari segala hal yang dilakukannya. Ia dapat merencanakan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan yang dipilihnya secara sadar. Pikiran sadar adalah apa saja yang dipahami dan diterima individu dalam membantu perjuangan menjadi sukses dan superior. Yang keenam, prinsip teori kepribadian tujuan semu. Masa lalu penting, namun yang lebih penting adalah masa depan, yaitu rencana yang akan dilakukan individu. Tujuan akhir manusia tidak menunjukkan hasil yang nyata akan terwujud, melainkan hanya perangkat semu. Yang ketujuh, prinsip teori kepribadian minat sosial. Manusia dilahirkan dengan karunia minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Proses ini membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian pada orang lain melalui empati dan komunikasi. Contoh analisis cerpen menggunakan teori Freud. Di sini kita mengkaji cerpen Nasihat-Nasihat karya A.A. Nafis. Dan setelah hasil analisis, kita dapat mengetahui bahwa id, ego, dan superhero dari Hasibuan, yaitu tokoh utama dalam cerpen Nasihat-Nasihat karya A.A. Nafis. Yang pertama, id Hasibuan, yaitu tetap mengikuti aturan adat di tempat tinggalnya, di mana keluarga perempuan yang mendatangi keluarga laki-laki jika akan meminang. Hal ini terbukti dengan kutipan teks anak muda ini
tetap mengikuti aturan adat yang memang sudah berlaku di tempat ia tinggal. Ego hasibuan, yaitu mendatangi rumah orang tua untuk dimintai nasihat. Hal ini terbukti dengan kutipan teks. Saat mendapatkan sebuah kebimbangan, ia selalu mendatangi orang tua yang dianggap sepuh untuk dimintai nasihat. Serta superego dari hasibuan, yaitu lebih memilih untuk tidak mendengarkan nasihat orang tua karena ia merasa nasihat yang diberikan bukan jalan yang terbaik untuk yang ia lakukan. Terbukti dengan kutipan teks, namun nasihat itu tidak jalankan karena ia berpikir suatu kritik akan sebuah adat yang selalu berjalan dengan kaku akan membuat sebuah penafsiran yang salah. Sekian penjelasan saya mengenai psikologi sastra. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.